Halo, ketemu lagi dengan saya, Miss Monica. Tapi kali ini kelas kita adalah kelas asynchronous, artinya tidak live secara virtual. Dan kelas ini untuk make up pertemuan yang kosong kemarin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang judul yang sudah kalian submit di dalam Google Form yang saya terima. Okay, let me just share the screen. Oke, saya sudah merecap semuanya dan memberikan review. Nah, akan saya review satu persatu berdasarkan urutan pengisian yang ada di Google Form. Oke, yang pertama, ini saya besarkan dulu ya. Yang pertama milik Benedikta Wina, ya. Research areanya dia literature, kemudian jenis penelitiannya kualitatif, research desainnya deskriptif kualitatif. Kemudian ide dan gagasan judul proposalnya belum ada. Maka untuk Wina, segera temukan idenya ya. Jangan berhenti hanya pada research area dan juga research design. Harus mencari lagi, kalau ke literature, berarti Wina mau mencari sumber data yang mana. Apakah film, apakah lirik lagu, apakah puisi, atau apa. Kemudian apa yang mau dilihat, apakah moral value, apakah plotnya, apa yang harus dianalisis. Kemudian Villania Sistianus. Oke, untuk review yang saya berikan itu variabel self-esteem atau ketidakpercayaan diri, bisa self-confidence, bisa self-esteem ya, kalau dalam pembelajaran itu self-esteem. Itu dan belajar di kelas itu perlu dispesifikan lagi, ya. Kepercayaan diri dalam hal apa? Kemudian belajar apa itu belum jelas. Saat belajar di dalam kelas kan sangat luas. Ya, bisa belajar speaking, bisa belajar writing, bisa belajar apapun. Nah, mana yang ingin dispesifikan? Spesifik ini perlu supaya kalian tidak bingung. Nanti penelitiannya kemana-mana. Ya, jadi harus fokus, harus kalau penelitian kualitatif kan based on the context, ya tidak bisa lepas dari konteks, maka harus ada konteksnya. Oke. Next is Jera Angela. Saya langsung ke reviewnya ya. Oke, Jera, jika melihat research desainnya adalah comparative study, maka judul Anda belum membandingkan tekniknya. Ini lebih pada experiment study. Both comparative and experiment study belong to quantitative study. Nah, ini sebenarnya banyak ya yang seperti Jera ini. Menuliskan kualitatif, tetapi research desainnya itu research design untuk kuantitatif. Ya, coba deh dilihat lagi PowerPoint yang sudah pernah saya share. Semua materi saya share di Google Classroom. So please read, 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 and read. Ya, kalau tidak jelas baru nanya. Ya. Jadi untuk komparatif, korelatif, kemudian eksperimen, kemudian apalagi satunya, itu termasuk kuantitatif. Ya, kalau kualitatif itu seperti case study, kemudian fenomenology, life experience, dan lain-lain itu yang masuknya kualitatif. Jadi kalau kalian ditanya apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif, coba dibaca lagi. Ya, sudah diajarkan, jadi nggak perlu dibaca lagi, sebenarnya nggak perlu ya. Kalian sudah dewasa, kalian bisa merujuk ke materi yang sudah diberikan supaya memberikan pengetahuan lagi. Kalau nggak tahu tuh baca, oke? Oke, itu Jera. Purba Mimi. Review saya adalah gagasan Anda ini masih kabur dan tidak jelas, ya. Membangun kebiasaan belajar tuh yang seperti apa saya juga nggak tahu. Kemudian tolong bedakan antara penelitian atau mengarang bebas ya. Jadi penelitian itu sekali lagi penelitian adalah suatu kegiatan yang memecahkan masalah, mencari masalah, kemudian memecahkan masalah, problem solving yang logis ya dan sistematis. Ya, kalau masih begini ini masih sangat-sangat luas sekali, membangun kebiasaan yang seperti apa, belajar apa, kemudian spesifiknya di mana itu masih belum jelas ya. Mimi tolong dispesifikan lagi. Didas Alno,
Review saya, jika melihat jenis penelitiannya, research design dan ide judul tidak sinkron. Ya, correlation study itu termasuk penelitian kuantitatif. Judul untuk correlation study itu terdiri dari 2 variabel, di antaranya variabel dependennya adalah kemampuan atau prestasi akademik, sementara variabel independennya adalah sisi psikologi. Ya, misalnya variabel dependennya adalah prestasi belajar mahasiswa, prestasi belajar bahasa Inggris siswa. Untuk variabel independennya adalah misalnya anxiety ya, kemudian self esteem tadi bisa itu ada hubungannya apa enggak, itu dilihat. Nah, itu dilihatnya secara kuantitatif. Oke. Dan tolong merujuklah pada materi saya tentang kualitatif versus kualitatif. Oh, sorry, itu kuantitatif versus kualitatif ya, saya salah ketik. Dan tolong untuk membuat judul itu jangan prejudis, jangan menyimpulkan terlebih dahulu. Penurunan prestasi itu sudah menyimpulkan ya, berarti ada penurunan. Maka untuk membuat judul itu misalnya begini, faktor ya atau faktor yang mempengaruhi prestasi belajar gitu ya. Itu kita pembaca itu akan berarti dia meneliti tentang ini gitu. Untuk judul itu sebenarnya merefleksikan apa yang kalian lakukan, bukan temuan kalian. Ya, maka kalau menulis atau mengarang bebas seperti yang saya katakan dengan Mimi tadi, judul itu bisa sama dengan hasil tulisannya, tetapi kalau penelitian tidak prejudge dulu, tidak menjudge dulu ya bahwa ini ada penurunan. Kalau sudah gitu nggak ada menariknya lagi. Oh, menurun, oh iya gitu. Tapi kalau kita bisa balut dengan redaksi yang misalnya fokusmu adalah ingin mencari faktor apa yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa di STKIP Paman Talino, itu maka ya redaksinya seperti itu. Nah, kemudian prestasi akademik yang apa ini harus dispesifikan, kemudian siapa partisipannya dalam penelitian ini, apakah mahasiswa PBI atau semuanya, gitu harus spesifik. Karena kalau tidak, ya nanti kamu nggak lulus-lulus, karena kalau meneliti seluruh mahasiswa kan juga payah. Next, Mutia Nur Isneni. Saya senang dengan judul ini karena ini sesuai ya, jenis penelitiannya oke, riset desainnya oke, maka saya katakan ACC atau accepted ya, nyambung. Maka silahkan terjemahkan judul Anda dalam bahasa Inggris, kemudian tulis di bab 1. Cornelis. Jika melihat jenis penelitian dan research design serta ide Anda, ini tidak nyambung, Cornelis ya. Correlation study tergolong jenis penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Selain itu, redaksi judul Anda juga justru merujuk pada jenis penelitian tindakan kelas ya. Belum saya jelaskan, nanti next meeting saya akan jelaskan. Maka silakan merujuk ke materi saya ya, yang correlation study dan kaitannya dengan redaksi judulnya. Jadi tolong baca lagi ya. Kalian tuh kalau habis, kalian semua untuk semuanya ya, bukan untuk Cornelis saja ya. Semuanya kalau habis kuliah itu baca lagi apa enggak sih? Paling selesai-selesai gitu ya. Ya harus dibaca lagi. Oke, Ramitika Mary. Nah, ini yang saya merah-merah adalah sebenarnya Mary ini masih bingung ya. Dia ingin mengetahui pengalaman mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4 STKIP Paman Talino dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris selama belajar daring. Nah, ide Anda ini bisa masuk dalam research design deskriptif kualitatif atau lived experience. Jika kamu fokus pada 1 atau 2 orang mahasiswa, kemudian diminta untuk mengisi kuesioner, kemudian ada in-depth interview gitu ya, atau wawancara yang mendalam. Maka tolong cari referensi dulu tentang live experience, mana tahu kamu tertarik dengan itu. Ini saran saya saja ya. Kemudian baca dulu, dipahami dulu, baru nanti menentukan
untuk judulnya ya. So ini bisa sebenarnya tapi masih kurang spesifik ya. Pengalaman mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris selama belajar daring itu bagaimana? Apakah setelah perkuliahan terus masih baca-baca lagi atau mencatat vocabulary, itu masing-masing orang berbeda. Maka itu menarik untuk diteliti. Saho, review saya, jika memang begitu berarti bukan research design correlation study. Ya, kalau judulnya seperti kalau yang kamu inginkan seperti itu. Tetapi itu case study. Ya, Anda bisa meneliti tentang tindak tutur yang ada dalam film atau lagu, atau bisa juga strategi kesantunan dalam film. Coba kamu baca-baca lagi, kalau kamu tertarik dengan pragmatik, coba cari-cari artikel tentang pragmatik, kemudian cari sasaran film atau lagu yang ingin kamu teliti, ya, baru nanti arrange judulnya. Next, Julis, ini agak panjang, Julis. Jika tetap ingin ke kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif, salah ketik ya, redaksi Anda perlu diganti. Karena dengan menambahkan kata improving di depannya, itu judul redaksinya mengarah pada penelitian tindakan kelas, karena ada yang ingin ditingkatkan. Gitu ya. Julis, kalau misalnya memang ingin ke literature atau ke linguistik, ini lebih ke linguistik kalau kamu lihat idiomsnya ya, walaupun medianya adalah karya sastra, lirik lagu ya, tapi sebenarnya fokusmu kan pada idiomsnya atau linguistiknya. Kalau memang ke linguistik ya sudah, yang diteliti adalah linguistiknya, tidak perlu dihubungkan dengan students, idioms dan lain-lain. Nanti kamu susah. Ya, karena tidak semua students juga mendengarkan Taylor Swift ya. Nanti siapa partisipannya kan bingung. Mending kamu fokus meneliti sendiri lirik lagunya Taylor Swift. Kemudian saran saya adalah begini, an analysis of idioms expression in albumnya Taylor Swift. Kalau kamu meneliti idioms, satu lagu itu bisa 1, 2, paling banyak 10 gitu ya misalnya. Akan lebih baik jika yang dianalisis itu satu album. Jadi pilih satu albumnya Taylor Swift yang menurut kamu itu kayaknya akan banyak data yang kamu temukan, data idioms yang kamu temukan. Begitu, jadi sudah hampir matang ini ya judulnya. Next, Win. Win, dua-duanya ini masih samar ya, sayang sekali ya. Karena yang pertama learning style, lalu harus ngapain dengan learning style itu? Ya, the learning style in PBI 19A. Terus ngapain? Ya, terus learning style untuk apa gitu kan? Saya masih belum tahu. Apakah mau dibunga dengan prestasi akademik atau apa? Kemudian yang nomor 2 lebih samar lagi. Anda mau ngapain dengan itu? Minat baca terus ngapain gitu ya? Nah, tolong cari lagi topik atau judul yang tidak samar seperti itu. Bisa bertanya juga dengan teman yang lain. Vera, antara jenis penelitian dan research design tidak sinkron. Jika maksud Anda ke jenis kuantitatif, maka Anda bisa ke penelitian eksperimen, seperti the effectiveness of game to teach vocabulary misalnya. Jadi nanti Anda mengajar menggunakan satu kelasnya itu menggunakan game, satunya tidak dengan treatment atau diajar vocabulary biasa saja. Nah, nanti dibandingkan. Nah, itu masuknya kuantitatif. Betul. Kemudian Sri Hendiani, jenis penelitian dan desain nyambung, tetapi apa yang Anda maksud dengan gaya berbahasa? Ini harus jelas dulu ya, analisis kesalahan gaya berbahasa. Karena ada kajian tersendiri gaya berbahasa itu namanya stylistics. Nah, itu tidak diajarkan di kurikulum kita gitu ya. Kalau maksud Anda analisis kesalahan penulisan bahasa Inggris dalam caption Instagram gitu, nah itu boleh kalau misalnya ke situ ya. Tapi tolong nanti kalau sudah jadi di bahasa Inggris kan judulnya. Ulfani, analisis inflectional morphemes pada lirik lagu BTS Permission to Dance. Nah, jenis penelitian, research design, dan judul nyambung. Tetapi pertama, Anda harus paham betul apa itu inflectional morphemes. Kedua, pastikan lirik lagu BTS itu dalam bahasa Inggris ya. Karena Anda jurusan bahasa Inggris bukan bahasa Korea.
Kemudian Sela Marcella, saya ingin meneliti tentang kenapa dosen PPI harus mix bahasa Inggris atau bahasa Indo, dan kenapa siswanya cenderung pasif kalau dosen ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, I got your point, tetapi harus lebih jelas lagi sehingga tidak bias. Coba Anda cari artikel tentang code mixing atau campur kode, dan Anda bisa meneliti tentang code mixing guru atau dosen saat mengajar bahasa Inggris. Spesifikan pada mata kuliah apa agar tidak bias dan meluas. Next is Cencia. Nah, review saya untuk Cencia, antara jenis penelitian dan research design tidak sinkron ya, sayang sekali. Comparative study itu kuantitatif, nak. Ya, maka redaksi judul Anda juga masih membingungkan. Anda mau ngapain dengan kemampuan belajar membaca anak? Ya, ini membaca apa? Membaca bahasa Indonesia kah? Atau bahasa Inggris kah? Atau yang seperti apa? Yang masih belum jelas. Euro, Students' Anxiety in Learning English or Analysis of Students' Difficulties in Learning English. Ini oke, ya. Anda bisa pilih salah satu. Bisa ke Analysis of Students' Anxiety in Learning Speaking Skill misalnya, karena banyak yang anxiety ketika disuruh ngomong bahasa Inggris, ya. Kemudian tentukan jenis studentnya, apakah mahasiswa atau siswa SMA atau SMP atau SMK. Kemudian Paula Angela, ya menelitinya linguistics, ya. Saya ingin menganalisis tentang negative politeness principle yang terdapat dalam suatu film. Good, ini nyambung semua. Tinggal Anda tentukan filmnya apa. Pastikan filmnya bahasa Inggris dan temanya tidak terlalu berat ya. Bisa merujuk ke film-film Disney seperti itu ya. Doliana, saya ingin menganalisis tentang makna tersirat dalam idiom yang digunakan dalam suatu film. Ini hampir sama dengan kajiannya Julis tadi ya. Tinggal Anda tentukan filmnya apa. Nara, nah ini oke nih ya, idenya fresh. Very good. Nah, pastikan pidatonya itu berbahasa Inggris. Tapi setahu saya memang bahasa Inggris ya, karena di PBB. Kemudian cari buat ya, kalau nggak ada di Google, buat transkripnya dengan cara mencatat apa yang diomong pidatonya itu ya, transkrip sendiri, atau kalau ada transkripnya ya cari transkripnya, kemudian segera susun judulnya terus terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini bagus ya. Yulianti Yudhistira, an analysis moral values reflected in Turning Red directed by Domishi. ACC, langsung buat bab 1 ya. Oke, good. Ini literatur, betul, nyambung. Kemudian Purba Mimi, analisis faktor kesulitan siswa dalam belajar bahasa Inggris SDN 12 Bengawan Ampar. Oke, ACC, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Yolanda Maranata, pengaruh media aplikasi TikTok dan YouTube terhadap konten belajar manakah yang lebih? Nah, ini masih bingung ya saya ini mau kemana sebenarnya. Ada kata pengaruh, ada gaya belajar, tapi research areanya linguistics ya. Jika ke linguistik maka yang diteliti bahasa yang digunakan oleh pembuat video TikTok atau YouTube ya. Jika ke education mungkin bisa ke persepsi siswa atau mahasiswa terhadap konten belajar di TikTok atau di YouTube gitu misalnya ya. Kemudian Rosalia Dewi. Nah, comparison of teaching life of English lecturers at favorite and unfavorite campuses. Ini saya bingung sekali ya. Ini nanti siapa partisipannya dalam penelitian Anda ya. Partisipannya itu harus dosen yang mengajar di dua kampus yang berbeda. Nah, ini siapa partisipannya saya nggak tahu, dan kenapa harus dibanding-bandingkan saya juga nggak tahu. Ya, sekali lagi kalau mau membandingkan ya, itu kuantitatif ya. Kalau seperti ini redaksinya seperti penelitian kuantitatif tapi rasanya maunya mau kualitatif. Nah, ini masih membingungkan. Next, Yopita Angel, the comparison of online and face-to-face student learning in high school. Nah, ini antara jenis penelitian dan research design tidak nyambung ya. Comparative study termasuk dalam jenis kuantitatif. Kalau memang ingin ke kualitatif, maka bisa pada persepsi atau attitude siswa saat berada dalam dua kondisi itu misalnya. Nah, cari artikel tentang itu, baca dan pahami. Yuyun pengen penelitian tentang puisi tapi belum menemukan puisi yang tepat untuk diteliti. Ya, selain menemukan puisinya, Anda juga perlu menemukan apa yang hendak Anda teliti dalam puisi itu. Gitu. Desi,
Saya akan melakukan penelitian terhadap kebahasaan atau bahasa. Kalau begitu tentukan dulu saja ini, ya. Yulita Octavia, Analysis of Relationship Between Teaching and English Lecturers Reading Method. Nah, ini antara jenis penelitian, research design, dan judul nggak nyambung juga ya. Jika ingin meneliti tentang hubungan, maka arahnya ke correlation study atau quantitative research. Begitu. Nah, sepertinya Anda semua sebagian besar masih bingung untuk menentukan kuantitatif dan kualitatif ya. Saran saya baca lagi saja PowerPoint saya ya. Kalau tidak jelas tanya ya. Di situ sudah jelas sekali bahwa kalau ke kuanti itu jenis-jenisnya apa saja ya. Kalau ke kualitatif jenis-jenisnya juga apa saja. Oh maaf, yang ini kemudian bukan yang ini, saya cari dulu. Jadi kalau nggak salah mulai pertemuan yang kedua itu saya sudah memberikan kualitatif versus kuantitatif ya. Tapi kalau masih belum jelas juga ya baca lagi, karena saya sudah beri, maka tolong dibaca. Nah, ini di sini jelas ya bahwa kalau kuantitatif itu mengumpulkan data yang bentuknya numerik ya, bukan angka-angka ya, dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah variabel. Tetapi kalau kualitatif itu dia lebih kepada non-numerical data. Okay. Dan jenisnya kuantitatif tadi ada di sini juga ya. Oke, ini ada experimental, correlational study, survey, comparative study, factorial design. Sementara yang kualitatif itu juga ada juga grounded theory, ethnography, narrative, case study ya. Tolong dibaca lagi ya. Kalau nggak tahu tanya. Oke. Nah, selain kalau sudah mempunyai judul yang oke, kemudian ataupun yang belum, silakan mencari artikel di dalam jurnal-jurnal yang sudah terpublish. Ya, tidak hanya mencari, tetapi dibaca, dipahami. Kalau nggak tahu, tanyakan di grup. Ya, nggak usah malu nanya. Ya, atau kalau malu nanya, ya udah nanya sama temennya yang sudah paham. Oke. Jadi segitu dulu materi kita hari ini. Yang belum oke tadi, silahkan perbaiki dulu, kemudian nanti baru dikonsultasikan lagi, menuliskan lagi di Google Form kalau sudah ada yang baru atau sudah direvisi, kemudian yang sudah ACC silahkan lanjut bab 1 untuk menulis. Oke, kalau mau bertanya silahkan bertanya. Di kolom ini ya, kolom pertanyaan Google Classroom atau di grup WA. Kenapa? Karena itu sesuai dengan perjanjian kita bahwa kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan secara klasikal supaya untuk pengetahuan bersama. Teman-teman yang lain juga perlu untuk tahu. Ya, oke. Besok saya juga akan membagikan video yang sama yang saya rekam. Saya akan mulai pada penulisan bab 1, walaupun kemarin sudah ada juga videonya di YouTube, tapi saya ingin mempertegas lagi bagaimana sih menulis bab 1 step by step. Oke, thank you for watching.